Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas episode 1 anime Maga Queen season 2-nya yang baru saja tayang kemarin. Ya, setelah menunggu cukup lama dan sempat mengalami penundaan juga, akhirnya season 2-nya bisa tayang di musim ini. Cuma karena selama ini yang gue baca dan bahas itu web novelnya dan bukan light novelnya, jadi ya di konten ini gue nggak bisa jelasin mana yang kena script dan mana yang dirubah di animenya. Karena jelas animenya itu ngikutin light novelnya, bukan web novelnya, walaupun ya ceritanya sama, tapi untuk detail ceritanya pasti ada beberapa yang cukup berbeda. Jadi ya gue cuma akan jelasin lebih detail aja dan sekalian ngasih pendapat mengenai episode itu. Dan mungkin konten ini akan mengandung banyak spoiler, jadi yang gak mau kena spoiler kalian bisa close aja video ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi episode 1 season 2 nya ini dibuka dengan munculnya beberapa karakter baru, yaitu Roh Agung Reno, Prititi, dan juga ayah para dewa yaitu Nosgalia. Ini waktu terjadinya 2000 tahun yang lalu atau sebelum Anos berinkarnasi ke masa ini, dan tepat saat dia akan menciptakan penghalang yang memisahkan keempat dunia, yaitu dunia roh, iblis, dewa, dan juga manusia. Supaya perang besar di antara keempatnya bisa berakhir dan bisa hidup dengan damai. Jadi di sini Reno baru saja akan pergi menuju Del Sogade karena dirinya sudah memutuskan untuk percaya pada Raja Iblis Anos Voldigoth. Soalnya walaupun di masa itu Anos dikenal sebagai Raja Iblis yang kejam dan juga sangat ditakuti, tapi Reno merasa kalau tujuan Anos kali ini adalah demi kebaikan dunia itu. Tentu Prititi yang selalu bersamanya sangat khawatir jika Reno pergi ke sana, tapi Reno juga paham jika memang Anos berniat membunuhnya, maka dia hanya tinggal datang ke Ardain dan langsung membunuh Reno di tempat itu, dan itu bisa Anos lakukan dengan sangat mudah. Makanya Reno percaya kalau dirinya akan baik-baik saja dan akan disambut dengan sangat baik. Prititi itu roh yang biasanya menjaga pintu masuk ke hutan Ardain, dan mereka juga yang biasa menyesatkan orang-orang supaya tidak mendekati perbatasan hutan itu. Makanya untuk masuk ke hutan Ardain itu sangat susah jika tidak mendapatkan persetujuan langsung dari Roh Agung Reno, dan bahkan menemukan keberadaan hutan itu saja sangat susah. Namun di sini di saat Reno baru saja akan pergi, tiba-tiba muncul satu dewa tingkat tinggi yaitu Nosgalia yang menjaga tatanan dunia atau dikenal juga sebagai ayah para dewa. Tanpa basa-basi, Nosgalia langsung mengatakan tujuannya yaitu berniat menciptakan anak dewa baru dan Reno yang dia pilih sebagai wadahnya. Ya sebenarnya itu gak sopan banget sih, masa datang-datang langsung ngajak bikin anak guys. Tentu Reno langsung menolaknya, tapi bagi Nosgalia semua keputusan atau perintah dewa itu mutlak dan tidak boleh ditolak. Jujur saat pertama kali melihat wujud Nosgalia gue sempat kaget dan sama sekali tidak menyangka kalau ternyata penampilannya kelihatan muda dan cukup sangar. Karena di novelnya belum pernah dimunculkan ilustrasinya, cuma dia memang digambarkan seperti dewa agung dengan pakaian yang sebaya menggunakan emas. Di sini Reno sempat mencoba melawan, tapi kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan seorang dewa agung seperti Nosgalia. Tapi untung saja di tengah pertarungan itu Anos datang dan langsung menghentikannya dengan Geogres, lalu setelah itu dia menembus jantung Nosgalia dan mengaktifkan sihir Degusit. Sihir Degusit itu merupakan kutukan yang membuat kekuatan lawannya menjadi tak teratur dan akhirnya menciptakan kematian yang sangat menyakitkan. Walaupun ia seorang dewa agung seperti Nosgalia tidak akan lenyap hanya dengan kematian seperti itu, makanya Anos membuatnya merasakan kesakitan yang sangat mengerikan. Di sini Nosgalia sempat memberikan perintah mutlaknya pada Geogres Anos, tapi ternyata si Anos tidak mau menurutinya dan begitu akan memberikan perintah mutlaknya lagi, Sen langsung menebas lehernya menggunakan pedang Cilinojes. Jadi pedang Cilinojes itu adalah salah satu dari 1000 pedang yang dimiliki oleh Sin, dan pedang itu punya kemampuan untuk menghilangkan suara, penglihatan, pendengaran, dan juga kematian. Jadi jika Sin menebas leher lawannya, maka orang itu akan kehilangan suaranya, dan jika Sin menebas mata lawannya, maka orang itu akan kehilangan penglihatannya. Tentu tanpa suara Nosgalia tidak mungkin mengeluarkan perintah mutlaknya dan akhirnya hancur di tempat ini. Memang semua kehendak dan perintah Nosgalia itu mutlak dan seperti bisa memerintahkan segalanya. Cuma karena Nos itu merupakan ketidaktepatan dunia dan tentu perintah Nosgalia tidak akan berefek apapun padanya. Setelah itu Anos menyuruh Sin untuk menjaga Reno apapun yang terjadi dan harus mengantarnya ke Del Sogade dan juga pulang ke Ardain dengan selamat. Karena saat itu Anos sedang mengaktifkan penghalang di kastilnya dan sihir teleportasi seperti Gatom tidak akan mungkin bisa digunakan. Awalnya Reno tidak mau dikawal oleh Sin dan mau pergi sendiri ke sana. Cuma kita tahu sendiri kalau Sin itu setianya minta ampun dan bagi dia lebih baik mati daripada gagal menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuanya. Makanya saat Reno mengatakan tidak membutuhkan penjaga, Sin tanpa ragu berniat memenggal kepalanya sendiri. Ya tentu awalnya Reno sendiri juga tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan orang seperti Sin dan pada kali itu menemukan orang sepertinya.
Cuma setelah melakukan perjalanannya cukup lama bersamanya, mulai ada kedekatan di antara mereka dan perlahan Reno mulai memahami Shin itu seperti apa. Bahkan di saat Reno tertidur saja, Shin masih tetap duduk di samping untuk menjaganya tetap aman. Jadi sebenarnya kebersamaan mereka itu cukup lama karena setelah Anos memisahkan keempat dunia, Shin masih harus mengantarkan Reno pulang ke Ardain dan itu mereka melakukan perjalanannya dengan cukup santai. Bahkan di sini Reno kelihatan senang saat mengetahui kalau dirinya masih bisa bersama Shin lebih lama lagi. Karena memang saat itu Reno sudah mulai memahami Shin yang ternyata orangnya sangat baik, cuma masih sangat polos saja. Ya inilah awal kedekatan mereka yang nantinya akan menjadi kelahiran bagi Misa Reglia. Lalu setelah sampai di Ardain, Titi dengan panik melaporkan adanya bahaya dan di saat itu juga muncul satu anak kecil yang mengaku dirinya sebagai Anos Porticolo. Ya tanpa dispoiler juga para penonton jelas langsung menyadari kalau anak kecil itu adalah Anos Voldigoth. Cuma Anos ini datang dari masa depan dan sengaja menggunakan identitas lain supaya tidak merusak sejarah di masa lalu. Lalu kembali ke masa ini setelah perang antara Azizun dan Dilhaide berakhir sebelumnya, Akademi Mahugakuin mulai dibuka kembali dan saat itu Anos bersama Sasa dan Misa mulai berangkat ke Akademi. Cuma sebelum sampai sini nih gue rasa ada beberapa scene yang kena skip, terutama saat Anos dan kawan-kawan merayakan keberhasilan mereka karena telah menghentikan perang sebelumnya dan di momen perayaan itu Sasa sampai mabok parah. Karena ada ilustrasi mengenai momen itu di light novelnya. Dan juga scene perkenalan Eleanor dan Sisya pada orang tua Anos dan tentu itu membuat mereka sangat heboh. Karena Mama Anos tentu mengira kalau Anos mendapatkan wanita lagi dan bahkan kali ini sudah punya puluhan ribu anak yaitu Sisya. Justru yang tetap ditampilkan di animenya itu momen kebucinan Misa dan Rei. Jadi perang antara Azizun dan Dilhaide kan sudah berakhir dan keduanya saling menandatangani perjanjian damai. Nah, sebagai langkah awal untuk membentuk hubungan baik, kedua akademi itu melakukan pertukaran siswa, dan dua siswa yang dipilih dari Akademi Pahlawan itu Eleanor dan Sisya. Tapi ya cuma satu Sisya aja yang mewakili, sedangkan 9.999 Sisya yang lain itu dibuatkan tempat khusus yang sangat luas di bawah tanah. Walaupun tentu masih ada banyak siswa dari Akademi Iblis yang tidak menyukai kehadiran mereka berdua, dan itu sudah jadi kebiasaan di anime ini. Sebelum pelajaran dimulai, Meno Sensei sempat memperkenalkan satu orang lagi yang nantinya akan menjadi wali kelas mereka, yaitu Lemete Tichon yang merupakan salah satu dari 4 raja jahat yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu dan mereka sempat berkuasa di masa Raja Iblis tirani Anos Voldigoth. Tapi lebih detailnya mengenai mereka mungkin nanti gue buatin pembahasannya aja guys. Cuma di sini tubuh Heldemet itu sedang dikendalikan oleh Nausgalia untuk melancarkan aksinya di masa ini. Dan tentu Anos langsung tahu mengenai hal itu, walaupun lagi-lagi Anos tidak mau melenyapkannya begitu saja dan lebih memilih mengikuti permainannya kali ini. Karena Dewa Nausgalia itu yang menciptakan keteraturan dunia itu, atau sama aja wujud dari keteraturan dunia itu sendiri. Jadi jika Nausgalia sampai dilenyapkan selamanya, sebelum ada penggantinya, maka keteraturan dunia itu akan lenyap dan bisa mengacaukan dunia itu. Makanya di sini setelah Anos membunuhnya, dia langsung dihidupkan kembali walaupun hanya dengan 1/10 kekuatan Nausgalia. Anos juga sempat mengatakan kalau 2000 tahun yang lalu, aku tidak bisa melakukan ini, atau maksudnya tidak bisa langsung menyerang ke inti atau akar Dewa Nausgalia. Karena jika Anos melakukan itu di masa 2000 tahun yang lalu, tentu inti Nausgalia akan langsung hancur dan bakal lenyap selamanya. Soalnya di masa itu kekuatan Anos terlalu besar walaupun sudah ditekan sampai batas maksimal. Nah, setelah bereinkarnasi ke masa ini kan Anos hanya bisa menggunakan 10% kekuatannya walaupun itu juga cuma ampasnya saja. Tapi hal itu juga semakin memperkecil kekuatannya dan semakin bisa ditekan. Makanya di masa ini Anos tidak ragu untuk langsung menyerang ke inti Nausgalia lalu menghidupkannya kembali menggunakan Agronemut. Jadi di anime ini membunuh makhluk yang kuat tanpa menghancurkan inti atau akarnya itu tidak akan melenyapkannya. Kalau mau melenyapkannya selamanya ya harus menghancurkan intinya. Di sini Nausgalia juga sempat menjelaskan tentang tatanan dunia dan juga Dewa Abernethy yang di masa lalu dikalahkan oleh Anos. Dan hal itu dijelaskan dengan cukup detail di animenya. Jadi intinya bagi para dewa, kehancuran dan penciptaan itu harus seimbang dan harus tetap ada di dunia. Cuma karena di masa lalu dewa kehancuran dikalahkan oleh Anos dan membuat tatanan kehancuran tidak lagi berjalan, hal itu membuat tatanan dunia jadi tidak seimbang. Makanya bagi Nausgalia hal itu tidak boleh dibiarkan dan tatanan kehancuran harus direbut kembali dari tangan Anos. Jadi para dewa juga memutuskan untuk melenyapkan Anos dari dunia itu dan mereka akan menggunakan segala cara termasuk rencana Nausgalia kali ini yang berat membangkitkan anak dewa baru di masa ini. Setelah dihajar oleh Anos saat itu, Nausgalia tetap melanjutkan pelajarannya seperti tidak pernah terjadi apapun. Ya memang begitulah para dewa di anime ini dan mereka sangat kurang dalam merasakan emosi ataupun perasaan. Apalagi Nausgalia yang sangat menaati peraturan dan tatanan dunia itu.
Tapi Anos juga sudah menduga kalau Nosgalia sudah membuat janji dengan seseorang kalau dirinya akan tetap mengajar mau apapun yang terjadi. Dan memang faktanya seperti itu. Setelah pelajaran selesai, Anos dan kawan-kawan mulai membicarakan mengenai rencana Nosgalia dan mereka memutuskan untuk mencari anak dewa yang pernah dibangkitkan kekuatannya oleh Nosgalia. Sepanjang pencarian mereka, di sini ada beberapa hal yang terjadi dan juga ada beberapa karakter baru yang mulai diperkenalkan, yaitu si Reta Zrema, Lienka Teornes, Jake Ozma, dan juga Zebro guys. Mereka berempat adalah iblis yang pernah hidup di masa 2000 tahun yang lalu dan telah berinkarnasi ke masa ini. Dulunya masing-masing dari mereka adalah bawahan dari 4 raja jahat dan salah satunya tentu bawahan dari Eldemet sang raja kematian. Sebenarnya selama ini mereka juga ikut menjalani pendidikan di akademi dan mereka merupakan murid yang dikenal sebagai generasi kekacauan, cuma ingatan mereka baru dibangkitkan di waktu ini. Tapi kita fokus dulu aja ke Sirat yang saat itu menemui Misa dan Rey dan Zeke Ozma yang saat itu berani menantang Anos. Di sini Sirat sengaja membawa Rey dan Misa ke tempat lain dan juga menunjukkan sebilah pedang yang sangat mirip dengan pedang yang dimiliki oleh Misa. Dan pedang yang dimiliki oleh Misa itu adalah pemberian dari ayahnya, karena memang itu pedang yang sama dan bisa digabungkan menjadi satu. Saat itu Sirat tiba-tiba menusuk Misa dan mengatakan, "Tuanku atau Raja Kutukan menyuruhku untuk mendapatkan intimu. Tapi akan digunakan untuk apa inti Misa? Nanti kita simak aja di episode 2-nya guys." Sedangkan di tempat lain, Anos yang baru saja memasuki menara menemukan tubuh Meles yang baru saja terbunuh. Di situ ada Zeke Ozma yang merupakan bawahan Raja Kematian Eldemet. Nah, tentu sebagai iblis yang pernah hidup di masa 2000 tahun yang lalu, Zeke sangat paham kalau Anos itu sangat kuat dan tidak mungkin mampu untuk mengalahkannya. Makanya kali ini dia akan menantang Anos dalam adu kecerdasan dan sepertinya Zeke yakin mampu untuk melawannya. Di sini juga ada beberapa hal yang mereka bicarakan mengenai tubuh Eldemet yang saat ini dikendalikan oleh Nosgalia. Jadi memang Eldemet itu sudah membuat kontrak dengan Nosgalia dan sengaja membiarkan tubuhnya dikendalikan. Yaitu tujuannya supaya Anos bisa mendapatkan musuh dewa yang kuat dan itu merupakan suatu kepuasan bagi Eldemet. Kalian yang udah baca novel atau ngikutin pembahasan novelnya tentu sangat paham dengan pemikiran Eldemet. Ya, dia sangat hobi menciptakan musuh yang kuat untuk Anos dan supaya Anos nggak pernah bosan, walaupun kali ini dia juga punya tujuan lain di balik itu. Jadi episode kali ini pun ditutup dengan munculnya banyak karakter baru dan juga misteri yang belum terpecahkan. Sepertinya di episode ini banyak scene yang kena skip dan kelihatan sangat dipercepat, tapi mungkin tujuannya supaya alurnya nggak kelihatan lambat dan bisa masuk ke inti permasalahan di volume 4-nya, walaupun bagi gue kelihatan agak maksa. Kalau untuk grafis dan animasi di season 2 ini, sepertinya gue jauh beda dengan season 1-nya dan lumayan bisa dinikmati. Karena yang garap studionya masih sama, yaitu Silverlink, dan dapat season 2-nya aja udah syukur guys. Oh iya, mengenai suara Anos yang cukup berbeda dengan season 1-nya itu karena seiyunya memang sudah ganti dan gue udah sempat bahas di konten sebelumnya. Ya, banyak yang bilang kalau dengan suara seperti itu Anosnya jadi nggak kelihatan sangar dan kelihatan lebih kalem. Tapi bagi gue malah jadi kelihatan lebih berwibawa, walaupun ya emang seiyu yang pertama udah melekat banget dengan karakter Anos. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.